Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Misteri Mbak Suci. Apa kabar? Semoga sahabat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan kesehatan. Amin ya Robbal 'Alamin. Sahabat, sebelumnya saya minta maaf kepada sahabat Misteri Mbak Suci karena tanggal 19 September 2023 saya tidak bisa merapat ke Polda Jabar untuk liputan di sana. Karena kan sesuai keinginan sahabat Misteri Mbak Suci di live streaming saya sebelumnya yang waktu kata saya akan ada pemeriksaan di hari Selasa, itu kan sahabat meminta saya datang ke sana untuk live di sana gitu ya. Tapi saya tidak bisa datang sahabat. Dikarenakan saya ngurusin warung sahabat, kan karyawannya baru, jadi belum bisa ditinggal gitu sahabat. Jadi mohon maaf banget ya sahabat ya. Tapi insya Allah sahabat, kalau misalkan nanti ada pemeriksaan kembali, insya Allah saya sempatkan ya ke sana dan saya live di sana sesuai keinginan dari sahabat Misteri Mbak Suci. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya sahabat ya. Baik sahabat Misteri Mbak Suci, mohon maaf sebelumnya di awal saya harus bacakan artikel tersebut ya agar tidak salah baca dan khawatir akan berbeda arti serta berisiko nantinya ya. Jadi jika sahabat Misteri Mbak Suci ingin berkomentar, monggo silahkan ya, tapi berkomentar dengan bijak ya sahabat. Jadi tolong ditonton videonya dari awal sampai selesai, dipahami betul apa maksud dan tujuannya ini videonya gitu ya, supaya nanti sahabat tidak miss gitu ya sahabat. Kalau misalkan nanti udah paham, silahkan berikan komentar sesuai apa yang sahabat pikirkan. Tapi saya ingatkan sahabat, hindari kalimat menuduh seseorang dan kalimat yang tidak sopan. Oke? Setuju ya? Kita mulai ya sahabat ya. Jadi menyadur dari pemberitaan dari media elektronik Detik Jabar yang diberitakan ya pada Kamis 14 September 2023 pukul 19.00 WIB dengan judul Momen Keluarga Mengingat Ulang Awal Pembunuhan Ibu Anak Subang ya. Dalam keterangan tertulis dalam artikel tersebut, di saat wartawan Detik Jabar konfirmasi kepada Pak Fajar Sidik, beliau selaku kuasa hukum dari Pak Yosep, pada hari Kamis 14 September 2023 beliau menjelaskan, jadi sebetulnya itu hanya merefresh gitu ya. Karena pada tanggal 8 September 2023 pada saat pemeriksaan di Polda Jabar, persisnya hari Jumat, banyak yang lupa. Ya. Makanya kita merefresh ulang karena banyak pertanyaan Pak Yosep tidak sinkron pada penyidikan awal. Mungkin yang dimaksud yakni jawaban Pak Yosep, cuman dalam redaksional tersebut pertanyaan. Dalam artikel tersebut ya sahabat, juga dituliskan Pak Fajar mengungkapkan ada salah satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Pak Yosep saat ditanyakan penyidik Polda Jabar, yaitu saat Pak Yosep pertama kali mendatangi TKP saat awal kejadian. Dituliskan juga dalam artikel sesuai keterangan Pak Fajar, tujuannya positif ya, mereview atau merefresh. Sudah lupa karena sudah 2 tahun lebih. Itu ada pernyataan yang krusial. Apakah Pak Yosep itu setelah datang ke TKP itu melihat darah atau tidak? Ya mungkin dia panik sehingga penyidikan awal itu tidak sinkron. Jawaban Pak Yosep itu tidak melihat bahwa di situ ada darah. Cuman itu mungkin panik. Dan dia juga ada petunjuk-petunjuk ditanyakan di TKP ya, seperti jaket, helm, terus ada beberapa petunjuk lainnya. Jadi kita mengajak ke TKP langsung buat merefresh ulang itu keterangan dari Pak Fajar Sidik ya sahabat. Dituliskan juga sesuai keterangan Pak Fajar ya. Mungkin pertama-tama tujuannya mengenang kembali, artinya tempat tinggal. Begitu tempat tinggalnya Pak Yosep melihat sangat kotor, terus banyak ilalang, mungkin kedepannya akan dibersihkan. Tujuan sebenarnya hanya itu. Namun di sisi lain, sebelum ke TKP kita bersama Pak Yosep menyekar, artinya kita mendoakan dari rumah TKP.
Jika menelisik dari artikel Detik Jabar di atas ya, bahwa bermula pada kejadian di saat pemeriksaan pada tanggal 8 September 2023 sangat masuk akal ya sahabat Misteri Mbak Suci. Karena pada saat itu kan kami beserta tim standby di Polda Jabar ya sampai pukul 02.00 WIB. Dan saat rombongan kuasa hukumnya Pak Yosep beserta Pak Yosepnya keluar dari gedung Direskrimum Polda Jabar, juga menyampaikan jika pertanyaan dalam pemeriksaan hari itu dimulai dari awal dengan pertanyaan yang baru metodenya. Jadi sangat dimungkinkan ya sahabat, di saat pemeriksaan awal di Polres Subang, berikut jawaban Pak Yosep saat itu di cross check lagi saat diperiksa di Polda Jabar dengan metode pertanyaan yang berbeda, namun dengan tujuan mencocokkan jawaban Pak Yosep saat diperiksa di awal. Dan sepertinya Pak Yosep alami kelupaan di saat ditanyakan apakah setelah datang ke TKP itu melihat darah atau tidak. Dan rupanya jawaban Pak Yosep tidak sinkron dengan jawaban awal pemeriksaan saat di Polres Subang. Ada banyak faktor ya, memang orang bisa lupa atau bahkan berbeda keterangan saat diperiksa oleh penyidik. Bisa karena panik, bisa karena grogi, bisa karena lupa, atau lain-lainnya. Mengingat usia Pak Yosep yang sudah tidak muda lagi, hal itu bisa terjadi. Jadi banyak kemungkinan ya sahabat Misteri Mbak Suci. Nah ini yang perlu saya garis bawahi nih. Terkecuali dalam beda kasus ya sahabat. Nih misalnya ada seseorang yang berikan informasi palsu atau dia mengarang cerita dalam kurun waktu tertentu gitu ya, dia bisa lupa gitu ya dengan atas keterangan di awal karena kan pasti dia tidak punya rekaman atau catatan pribadi ya atas keterangan awalnya dia sendiri, yang akhirnya dia terjebak dengan kebohongannya sendiri gitu. Akhirnya dia juga harus selalu berbuat bohong ya sahabat ya, agar dia bisa menutupi kebohongannya sebelumnya. Jadi dia akan berbohong untuk kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan yang lama gitu sahabat ya. Namun dalam kasus Subang ini sangat unik nih sahabat ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa beberapa saksi di luar Pak Yosep ya sempat juga memberikan keterangan yang selalu berbeda atau berubah, bahkan berikan statement yang akhirnya tidak sesuai kenyataan. Tapi hal tersebut sangat manusiawi sekali ya sahabat. Karena dikala seorang dalam kondisi labil pasti akan berikan statement atau pernyataan yang tidak konsisten. Nah, kita kembali lagi nih sahabat Misteri Mbak Suci ke topik pembahasan. Kalaupun Pak Yosep ini lupa ya di saat ditanyakan tentang lihat darah atau tidak di pagi itu, kalau menurut kami memang pertanyaan ini pertanyaan yang sangat krusial sekali ya. Kenapa? Karena dalam suatu kejadian atau keterangan dalam kurun waktu 2 kali 24 jam setelah kejadian adalah suatu keterangan yang bisa dipastikan asli dan sebenar-benarnya karena keterangan para saksi pasti belum ada intervensi, intimidasi dari orang lain atau bahkan manipulasi karena untuk membuat suatu cerita yang lain. Selain Pak Yosep, mungkin sahabat Misteri Mbak Suci juga sudah hafal ya, ada beberapa saksi ya yang harus berubah-ubah keterangannya, seperti kunci mobil otomatis jeduk, terus beli nasi goreng di pagi hari, ikut masuk TKP pagi hari, dan lain-lain. Nah, kalau kami pribadi ya sahabat, tetap berpegangan pada beberapa keterangan saksi di awal periode 2 kali 24 jam. Perkara akhirnya mereka berubah-ubah ya merubah keterangannya itu hak mereka gitu sahabat ya. Juga mungkin karena ada alasan tertentu. Namun dampaknya memang akan menyulitkan penyidikan berikutnya. Apalagi jika saksi dari keluarga inti
akan lebih baik terbuka apa adanya yang mereka ketahui terkait suatu kejadian. Baik ya sahabat misteri Mbak Suci, tadi itu dia sekilas pembahasan kegiatan Pak Yosep di tanggal 13 September 2023 ya. Dan diperjelas lagi oleh kuasa hukumnya Pak Fajar Sidik oleh wartawan Detik Jabar pada keesokan harinya di tanggal 14 September 2023. Nah, sahabat, kita doakan ya, mudah-mudahan kasusnya segera terungkap dan segera ditetapkan siapa tersangkanya gitu. Jadi kita bantu support dan kita doakan tim penyidik agar diberikan kelancaran gitu ya, sahabat. Sahabat Misteri Mbak Suci, ini saya kasih sedikit bocorannya. Nanti habis video ini tayang, saya mau buat video ya mengulas bagaimana ekspresi Danu usai menjalani pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ya. Dan keterangan apa sih yang Danu berikan ya, oleh Danu diberikan kepada penyidik gitu ya, sehingga Danu bisa tertawa dan tersenyum lepas di pagi itu. Nah, nanti ditonton ya videonya, sahabat. Dan jangan lupa juga nih buat sahabat Misteri Mbak Suci yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, comment, and share. Share sebanyak-banyaknya dengan sahabat, men-share sebanyak-banyaknya. Sahabat sudah support channel Misteri Mbak Suci. Support saya menuju 100.000 subscriber ya, sahabat. Oke sahabat, kalau misalkan sahabat ingin diskusi, ada yang ingin disampaikan, monggo silahkan DM aja langsung ke Instagramnya Misteri Mbak Suci Official. Karena banyak juga nih sahabat Misteri Mbak Suci yang diskusi di situ gitu ya, di DM gitu. Jadi nanti insya Allah saya respon gitu sahabat. Oke sahabat, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dimanapun sahabat berada. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.